dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sekali lagi dari awal mereka pujian dikatakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita semua percaya katakan, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati percaya katakan, semua baik, semua baik. Oh, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh Tuhan Yesus, bersyukur untuk karena Tuhan telah membuat kehidupan kami sangat berarti dan berharga di mata Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, sebelum kami berdoa dan melepaskan tubuh daripada Mr. Arief Susanto menuju ke pemakamannya, biarlah kami khususnya keluarga diingatkan dan dikuatkan kembali. Karena kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang memberikan kepastian di dalam hidup kami. Sehingga meskipun sepertinya akan berpisah seterusnya, tetapi Tuhan memberi jaminan anak-anak Tuhan masih ada pertemuan di dalam Tuhan. Nanti Engkau membangkitkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima tuntunan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, shalom semua. Shalom. Ya, saudara, di
di ibadah pelepasan ini, ibadah pelepasan itu adalah sebetulnya adalah sebuah pernyataan iman kita, saudara. Pernyataan iman kita bahwa terutama keluarga mau menyatakan, biarlah ini sebuah pernyataan iman di mana beliau, kita memanggil Pastor Arif, itu adalah milik Kristus. Katakan amin. Amin. Yang kedua adalah momen mengucap syukur. Kenapa? Selama kehidupan beliau itu adalah kehidupan yang pemberian Tuhan yang berharga dan penuh kesaksian. Di dalam penghiburan hari Sabtu yang lalu kan ada kesaksian dari rekan dekatnya Pak Ratmo, lalu dari saudara, kesaksiannya sungguh luar biasa. Bahkan dari Blitar, dari Tulungagung, jemaat di sana yang biasanya dilayani beliau sampai hadir ke sini rombongan. Saudara, yang ketiga adalah mengingatkan bahwa kita yang masih hidup ini, hidup kita ini singkat dan sementara. Dan ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya jalan menuju kekekalan. Dan Pak Arif, saudara, beliau ini sekarang ini menuju kekekalan. Katakan amin. Amin. Telah beristirahat dari segala jerih lelahnya. Dan juga, saudara, saya percaya Pak Arif tidak terlantar di alam baka. Tidak. Bukan sebagai pengemis yang minta dibukakan pintu surga, dan juga bukan sebagai tamu yang harus menunggu tuan rumah untuk dibukakan pintu. Tetapi beliau adalah anak Tuhan, Bapa menyambut anaknya yang sedang berpulang. Percaya, katakan amin. Itu adalah jaminan yang luar biasa. Dan Pak Arif mengalami yang namanya inevitable victory, kemenangan yang tak terelakkan. Apa itu? Kemenangan yang tidak bisa dielakkan, pasti mengalami. Yaitu dari kehidupan ini yang penuh dengan perjuangan iman dan dari kematian. Hari ini, kemarin saudara, kan seharusnya kan beliau jadwal khotbah di Lawang kan hari Minggu kemarin, pas hari pencurahan Roh Kudus. Saya nyanyinya jadi ganti, saudara. Haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik. Pak Arif naik ke surga seperti Yesus. Roh Kudus turun. Wah, pas hari pencurahan Roh Kudus, mestinya beliau jadwal khotbah. Waktu di rumah sakit, senior pastor Yusa ngomong gini, "Bos, biar Pak Arif khotbah di surga saja. Kami jadwal di Lawangan, Tuhan jadwal di surga." Berbahagialah Pak Arif, diberkati keluarga dalam penghiburan dan keluarga. Katakan amin. Iya, saudara. Karena kenapa? Pencurahan Roh Kudus itu kan kayak down payment. Itu jaminan bagi kita orang percaya. Roh Kudus meninggalkan beliau, nanti dimakamkan. Nanti dimakamkan, meninggalkan beliau, tidak. Kalau sampai orang percaya meninggal, Roh Kudus meninggalkan dia, berarti tidak Immanuel dong. No. Dia tetap Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Hidup milik Tuhan, mati milik Tuhan. Itu jaminan kita. Jaminan seperti John Payment yang diberikan oleh Elohim kepada kita untuk memastikan bahwa beliau, tubuhnya fana ini dari debu kan kembali kepada debu, memastikan Yesus datang diberi mendapatkan tubuh yang baru dalam kebangkitan nanti. Sama seperti saya dan saudara kita orang percaya juga punya jaminan yang sama. Maka dari itu, biarlah Roh Kudus menolongmu setiap hari itu tetap beriman, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Setuju, katakan amin. Kematian orang percaya bukanlah akhir, melainkan puncak dari karya Roh Kudus selama hidup ini. Karena nanti di alam berikutnya itu sudah Roh Tuhan kita hidup betul-betul dalam
naungan roh Tuhan yang luar biasa. Satu ayat saya baca di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Lihatlah, aku mengatakan sebuah rahasia kepadamu, sesungguhnya kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita akan diubahkan dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan, termasuk hari, dengan tubuh yang kekal, dan kita semua akan diubahkan. Baik beliau, baik kita punya jaminan pasti diubahkan. Katakan amin. Amin. Kita punya destiny, tujuan akhir. Apa itu? Our ultimate goal is life and space-time absolute victory. Tujuan akhir kehidupan kita ini adalah kita akan menempati suatu ruang, waktu, tempat yang disebut dengan kemenangan mutlak. Di dunia ini mungkin kalau orang sakit, lemah tubuh, cenderungnya, kenapa aku sakit Tuhan? Padahal saudara, tubuh ini memang fana, bisa sakit, bisa lemah, mesti melakukan 1, 2, 3 pola hidup, pola makan dan seterusnya. Tetapi kita punya jaminan, ada tubuh yang baru yang Tuhan sediakan. Beliau, kematian beliau itu adalah puncak kemenangan terhadap tubuh yang fana, akan mendapatkan tubuh yang baru. Katakan amin. Amin. Roh Kudus tinggal di dalam kita itu untuk memastikan bahwa betul-betul sengat maut itu telah dicabut oleh kemenangan Kristus. Kita tidak berjalan sedang menuju kuburan secara fisik. Ya betul, kita akan ke kuburan. Tapi sedang menuju ke perubahan yang gilang gemilang, sebuah destiny yang dipenuhi dengan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Nanti saudara mungkin secara fisik kita rombongan menuju ke barat selatan, tetapi di dalam Kristus, in spiritual, in heavenly spiritual, sebetulnya kita sedang mengantarkan beliau kepada kemenangan yang luar biasa dalam Yesus. Di mana di mata manusia dimakamkan, tapi di mata Tuhan beliau disambut dalam kemuliaan karena telah berpulang ke rumah Bapa. Amin. Itu kita saudara. Death is merely the door to our eternal home. Kematian itu hanyalah pintu menuju rumah kekal. Jadi kalau dalam sebuah perlombaan lari, itu di garis finish kita biasanya dihalangi oleh pita yang besar. Tetapi para pelari tidak menyerah. Dia akan tabrak pita itu dan masuk garis finish. Saudara, jangan lihat apa penghalang kita. Apa sih? Kadang-kadang orang meninggal, banyak yang WA ke saya, Pak Arif sakit apa? Kok sudah dipanggil Tuhan? It's okay, itu umum sih, pertanyaan umum. Nanti kan kita di pintu untuk berpindah ke rumah Bapa, kita cuma melihat pita yang menghalangi itu. Padahal seorang pemenang melalui pita itu, ditembusnya, ditabraknya, setelah itu finish. Nah, saudara, Roh Kudus adalah penolong kita, pemimpin kita, Pak Arif, sampai garis akhir. Pertandingan imannya telah selesai. Dia aman dengan anugerah Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Sudah melewati pita itu. Sepertinya penghalang, tetapi bukan. Itu adalah pita kemenangan. Jadi saudara, kebangkitan itu adalah sebuah kepastian, inevitable, tak terhindarkan. Kemenangan di dalam Yesus itu juga inevitable. Itu tak terhindarkan. Karena apa? Kita memiliki buah sulung. Roh Kudus itu roh buah sulung, di mana Kristus telah dibangkitkan. Beliau juga. Karena Roma 8 ayat 23 kita memiliki roh buah sulung. Kesedihan hari ini mungkin nyata, tetapi kemenangan itu juga lebih nyata karena itu jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, beliau tidak dibatasi lagi oleh rasa sakit dan maut, tetapi sekarang sedang alami apa saudara? Realitas kemenangan di tempat di mana Roh Tuhan memerintah atas hidupnya selamanya. Pada sebelum YouTube itu saya lihat pin ini dicas, masih nggak dicabut. Saya percaya saudara, ketika saya melihat itu sebelum ditutup kemarin, Pak
Arif, bukan ini bukan cuma sebuah bros saja, tapi Roh Kudus menyertai. Sekarang kalau hidup ini penuh dengan kefanaan, engkau penuh dengan sekarang penuh dengan kemenangan kemuliaan Tuhan, Roh Kudus yang memeterai hidup saudara. Nah, saudara, maka dari itu hari ini kita juga terakhir adalah kemarin saya sampaikan kepada saudara, saya mengulangi, yaitu ketika Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku menyediakan tempat bagimu. Itu kayak kita ini pesan sebuah tiket pesawat, sudah tag tiket saudara itu 2A, 1B, 5C, 6F, 35C. Yesus sudah memberi tag tempat di sana. Itu kalau pesawat aja kan nggak mungkin pangku-pangkuan. Iya, betul kan? Satu orang satu. Saya percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat di sana. Juga Pak Arif satu di situ. Amin. Ya, nggak tahu nanti kalau puji Tuhan nanti di sana ibu di sebelahnya. Siapa tahu saya di sebelahnya. Saudara, Yesus sudah ngetek tempat namanya di sana. Kan Yesus mengenal nama kita, tuh. Dipanggil sesuai dengan nama kita. Karena apa? Tuhan sudah memberi jaminan kepada beliau, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi jaminan ini loh, milik loh. Nah, sudah di-tag tempat itu, dan itu sebuah kepastian. Makanya saya juga heran kenapa kemarin sebelum saya mendengar beliau dipanggil Tuhan itu, saya Kamis sore jam 6 itu kok hati saya di kuat nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kenapa ya aku pengen nyanyi? Lalu kan saya memimpin doa di menara doa saya memimpin doa, hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Setelah nyanyi lagu itu, amin, saya menuju jalan. Ketika saya sedang mendoakan jemaat di sofa sini, ada kabar Saudara Arif dipanggil Tuhan pulang. Oh, saudara, hidup ini adalah kesempatan untuk kita terus percaya Yesus, berbuat baik, melayani, beribadah, setia sampai Tuhan berkata selesai. Setuju katakan amin? Hidup ini terlalu indah kalau kita berbuat aneh-aneh, tetapi hidup ini sangat indah ketika kita berbuat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Beliau sampai pertandingan iman terakhir setia. Sehingga saudara, mungkin sebentar lagi menuju ke tempat pemakaman, sepertinya kita akan memakamkan beliau. Tetapi sebetulnya biarlah kita dengan iman, kita sedang menuju ke kemenangan yang Yesus sudah beri melalui beliau. Ya, kita juga akan berdoa buat keluarga. Kita naikkan pujian. Kita boleh berdiri dulu, saudara. Mungkin keluarga nanti ketika jenazah diturunkan gitu ya, tanah ditimbun, kok sepertinya kok hidup cuma sampai di sini ya. Oh iya ya, dari debu kembali kepada debu. Namun sejatinya kita ini adalah Roma 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 itu, out of this body we are at the home with the Lord. Mari keluar dari tubuh ini di rumah bersama dengan Tuhan. Kita yang sementara masih di tubuh ini punya pengharapan yang sama dengan beliau, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi keluarga. Amin. Hidup ini Adalah kesempatan. Terima kasih buat Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya masih butuh untuk memimpin Tuhan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Sama-sama melepaskan jenazah mengantar ke pemakaman di Gunung Mulyo. Kita akan berdoa bersama-sama dari tempat ini. Perjalanan kita semuanya disertai dengan Tuhan, selamat sehat semua sampai tujuan. Tidak ada halangan apapun dalam perjalanan, semua sampai. Bahkan selesainya di sana kita juga percaya Tuhan menyertai kita untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Keluarga tetaplah percaya bahwa kau tidak sendirian, selalu ada Yesus, hanya Roh Kudus yang menolong. Mari kita berdoa. Oleh anugerah Yahweh Bapa di surga dan oleh kuat kuasa kehidupan kebangkitan dari Yesus Al-Masih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong, menyertai, mengantarkan iring-iringan menuju ke pemakaman di Gunung Mulyo. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami keluarga besar untuk melewati masa duka di rumah duka ini dan terus menghantar kami sampai selesainya pemakaman. Dan sekarang oleh anugerah Tuhan kami melepaskan jenazah almarhum hamba-Mu Pastor Arif Susanto ke tempat pemakaman dan percaya Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, bersama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu kita segera menyiapkan semuanya dan mungkin bisa menuju ke penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Yuk Oma. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami akan pergi ke Gunung Mulyo mengantarkan hamba-Mu Pastor Arif untuk peristirahatan terakhir. Berkati sopir, berkati Tuhan kesehatannya, berikan kekuatan kesehatan, fokus untuk mengantar kita sampai kepada tujuan. Berkati setiap iring-iringan, mulai mobil jenazah, mulai mobil pribadi, bahkan mereka yang naik sepeda motor. Berkati bis ini Tuhan. Kita yang ada di bis ini semuanya sehat. Tidak ada yang sakit sampai di tempat. Bahkan sampai kembalinya kita boleh selamat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati polisi Tuhan. Berkati petugas polisi yang mengiringi kita mencari jalan. Berkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati Selamat jalan. Dalam nama Yesus, jalan. Ya ampun kuatnya itu ya. Tapi nggak dapat nanti tetap bunda. Ikut tahu langsung aja. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan.
semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, akan menaikkan satu pujian, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Kita serahkan almarhum Pastor Arif Susanto ke tangan Tuhan pada siang hari ini. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Aku berserah, Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Selagi katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus Juru Selamat. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah Pada Yesus Juru Selamat. pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Ya, sebelum kita akan sama-sama mengikuti doa untuk pemakaman, saat kita berada di tempat ini, kita diingatkan pada satu realitas yang mutlak, absolut, bahwa kematian itu adalah sebuah kepastian. Tidak bisa tidak. Bahkan keluarga juga kadangkala belum meninggal sudah siapkan dulu makamnya, dibeli, siapkan tanahnya. Artinya ya memang bahwa suatu saat manusia akan mati. Itu absolut. Itu realita hidup yang memang harus kita pahami. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas, betul. Bahkan ciptaan manusia AI, buat sekarang lagi ramai AI. Kita manusia bisa memprediksi akan hujan, akan badai, akan terang dengan teknologi. Itu manusia yang cerdas. Bahkan bisa membangun gedung-gedung pencakar langit, bisa ke bulan. Namun ada satu paradoks yang berbeda berbalik dengan kecerdasan manusia. Manusia yang begitu cerdas, yang begitu hebat, yang punya segala-galanya di bumi, yang punya nama, punya harta, tetapi tidak berdaya ketika menghadapi kematian. Mau uang seberapa? Mau emas berapa kilo? Bisa tahan kematian? Tidak bisa. Ya. Jadi seolah-olah bumi jadi runtuh ketika kematian itu datang. Uang tidak bisa menyuap waktu untuk kita berangkat, tidak bisa. Kekuasaan tidak bisa memerintah malaikat maut. Munkar nakir nggak boleh datang, gitu ya, malaikat maut, gitu ya. Kematian nggak boleh datang, nggak bisa. Walaupun kita punya kuasa di bumi, tetapi maut tetap datang. Kita tidak bisa perintahkan kematian untuk tidak datang, kita tidak. Di rumah duka saya berdoa kepada kakak ipar saya yang sudah kritis.
Dalam nama Yesus, biarlah dia oleh kuasa Tuhan disembuhkan. Ya, kemudian dokter bilang sudah nggak ada. Berarti doa kita pun juga nggak bisa menghalangi kematian jika ia sudah datang. Jadi secara logika hukum di bumi ini, kematian mendatangi manusia dan tidak satupun dari kita yang punya hak untuk bisa menahannya. Kecuali satu orang di Alkitab, di Bible kita, tertulis ada satu raja namanya Melkisedek. Hizkia. Oh, Hizkia dikasih tahu Nabi, katakan dia akan mati karena sakitnya nggak bisa sembuh. Tapi kemudian dia bisa ngobrol sama Tuhan. Ya, dia bisa negosiasi, nego sama Tuhan. Tuhan, masa sih aku kan sudah seperti ini ABCD, bisa nggak tambahkan usiaku 15 tahun lagi? Maka Tuhan, Yahweh Elohim, menambahkan Hizkia usianya berapa? 15 tahun lagi. Nanti yang pengen tahu, kok cuma Hizkia yang bisa nego sama Tuhan, bisa bertemu dengan saya ngobrol di dunia persilatan soal Hizkia ini. Nah, seperti kata pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tidak ada orang yang berkuasa atas hari kematian. Sekali lagi, tidak ada satupun manusia, seorang pun di bumi ini yang berkuasa atas kematian. Jadi begitu manusia berhadapan dengan maut, manusia berada di titik paling tidak berdaya. Itu aja sudah. Makanya paling takut, jangan ngobrol sih soal kematian, ngobrol kita soal yang lain lagi sih. Jangan ngomong orang mati sih, itu nggak enak didengar, karena manusia akan tidak berdaya. Tetapi paradok dengan Bible berkata, lebih baik pergi ke rumah duka, kematian, daripada pergi ke rumah. Kenapa? Terbalik ya paradok ini. Nah, hukum alam ini, akhirnya kita sampai pada titik logika manusia. Manusia terbentur dengan dinding kematian. Pokoknya udah ketemu dinding kematian, udah nggak bisa apa-apa. Ya, tetapi iman saya dan saudara tidak gantung bersandar pada dinding kematian. Mari ucapkan saya bersama saudara semua dengan kalimat profetik. Iman kita tidak bergantung pada dinding kematian. 2, 3. Iman kita tidak bergantung pada dinding kematian. Dan ini yang ingin saya sampaikan sebagai good news, berita baik, bahwa maut memang datang kepada manusia, tetapi Yesus memegang otoritas atas kematian. Dan dituliskan di dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus menegaskan, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Wah, jadi kalau orang pegang kunci berkuasa nggak? Berkuasa. Bisa buka, bisa tutup. Iman di dalam Kristus, siapa yang memegang kunci, dialah yang punya kuasa, otoritas atas pintu itu. Jadi, manusia memang tidak bisa menolak maut saat ini ketika maut datang menjemput, tetapi Yesus telah memegang kunci kematian, tidak lagi menjadi penjara yang menakutkan. Saya sedang menyusun buku yang namanya, judulnya saya kasih judul ini agak aneh. Judulnya adalah Jangan Takut Hidup, Jangan Takut Mati. Sebab banyak orang takut hidup, tapi juga banyak orang takut Mati. Ada lagu lama dari Rahmat Kartolo nyanyi begitu. Patah hatiku jadinya, merana berputus asa. Itu sudah nggak ada pengharapan. Sudah patah hati, Merana. putus asa. Orang Batak bilang, lah matilah kau. Sudah tak berfungsi lagi kau. Ya. Jadi pengharapan kita nggak bisa berharap pada dinding kematian. Patah hati, merana, putus asa. Sudah nggak punya hidup lagi. Tetapi good newsnya adalah Tuhan Yesus telah merebut otoritas kematian. Katakan amin. Amin.
Ya, jadi sekarang pandang Yesus, percaya pada Yesus melalui kebangkitannya. Manusia yang tadinya tidak bisa menolak kematian, tetapi dengan kuasa kebangkitannya, maut telah dikalahkan oleh Yesus. Kematian di bumi adalah pintu gerbang terbuka karena Yesus membuka pintu kehidupan di surga. Amin, saudara. Iya, di sini ditutup, peti ditutup, tanah ditutup, pintu rumah tertutup, semua tertutup. Tapi pintu surga terbuka buat pesta Amin. buat semua yang percaya kepada Dia. Amin. Jadi bagi kekasih kita yang sudah mendahului, anak saya 2 sudah pergi ke surga, orang tua dua-duanya sudah pergi ke surga, semua sudah pergi ke surga. Tetapi mereka yang pergi mendahului kita, tubuh jasmaninya yang sudah saya terangkan di rumah duka, memang harus dimiliki bumi. Bumi itu nagih. Dia menagih tubuh kita karena kita miliknya bumi tubuhnya. Tapi roh kita, jiwa kita milik surga. Makanya harus kembali ke mana, saudara? Surga. Dalam iman saya perkatakan Pak Arif justru baru saja melangkah melalui pintu yang kuncinya dipegang oleh Yesus menuju kekekalan yang penuh damai. Harapkan iman saudara, hidup saudara hanya kepada Yesus. Salah satu pilar dari gereja Yes adalah Jesus Center. Pusatnya hanya pada Yesus. Mau hidup kekal di surga hanya Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan, bukan salah satu, terbalik. Tetapi satu-satunya jalan menuju kepada rumah Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, keluarga memang mengalami duka cita yang mendalam. Tetapi biarlah pengharapan kami semua tertuju pada Yesus yang telah memegang kunci kematian. Dan bagi kami, kunci itu adalah suatu otoritas di mana Tuhan sanggup memindahkan kami dari kematian menuju kebangkitan. Engkau berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami dengar hari ini akan menolong kami untuk percaya terus sampai langkah akhir garis finish. Anak-anak-Mu menyelesaikan tugas mereka di bumi dan mengakhiri dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tahap pertama silakan kita menaburkan kembang. Silakan keluarga. Keluarga inti dilanjutkan keluarga besar. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Seperti sekuntum bunga dia berkembang, kemudian layu, ia lenyap seperti bayangan dan tidak dapat bertahan. Seperti itulah hidup manusia yang berkembang kemudian layu. Manusia berasal dari debu dan tanah, berasal dari bumi, akan kembali kepada bumi. Tetapi hidup manusia, rohnya berasal dari Yesus Kristus, Yahweh Elohim yang hidup, dan akan kembali kepada Yahweh. Mari kita berdoa. Tubuh ini akan kembali menjadi debu dan tanah, tetapi roh akan kembali kepada Elohim yang telah mengaruniakannya. Kami akan memakamkan, menguburkan jasad tubuh fisik daripada anakmu, Pastor Arif Susanto, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini, dia akan menantikan kebangkitan Yesus yang Tuhan berikan untuk tubuh baru, tubuh kemuliaan pada saat Engkau datang, kemuliaan-Mu terjadi atas hidup kami. Oleh anugerah Tuhan, kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan tugas untuk menutupnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu